Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kamu nonton video ini, semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Perkenalkan, saya Fahri. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata kimia. Ada yang berpikir kimia itu berbahaya, mudah meledak, bahkan beracun. Ada juga yang berpikir, oh, kimia temennya biologi sama fisika kan? Atau bahkan ada yang berpikir, kimia apaan tuh? Nah, apakah kalian sadar bahwa banyak sekali peristiwa pada kehidupan kita sehari-hari itu yang melibatkan kimia? Misalnya, pada saat kita sedang memasak di dapur, makanan itu akan terasa kurang sedap apabila kurang asin, iya kan? Nah, rasa asin itu didapatkan dari mana? Dari garam. Nah, tahukah kamu bahwa garam itu adalah salah satu senyawa kimia, namanya natrium klorida atau lambangnya NaCl. Jadi, dari peristiwa ini membuktikan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari banyak melibatkan kimia. Jadi, apakah kimia itu? Mari sama-sama kita pelajari. Ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang di dalamnya itu mempelajari tentang materi, meliputi strukturnya, susunannya, sifatnya, perubahannya, serta energi yang menyertainya. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari ilmu kimia? Dengan belajar kimia, kita akan belajar mengenai materi, merubah materi yang ada menjadi materi yang lebih bermanfaat. Contohnya, merubah minyak bumi menjadi bahan bakar, menjadi cat, deterjen, pupuk, dan lain-lain yang melewati proses kimia. Nah, dari tadi kita seringkali menjumpai kata materi, dan materi. Apa sih materi itu? Materi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Sebagai contoh, makhluk hidup terdiri atas materi manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sedangkan makhluk tidak hidup terdiri atas materi air, batu, kayu, garam, serta apa saja yang berada di sekitar lingkungan hidup. Jadi, materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, materi ini terdiri atas 3 macam wujud. Pertama, padat, cair, dan yang terakhir, gas. Nah, untuk ciri-ciri dari wujud padat, bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Kemudian, cair, bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. Sedangkan volume zat cair itu akan selalu tetap. Untuk gas, bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Materi mempunyai massa dan berat. Massa merupakan banyaknya materi yang dikandung suatu benda. Nah, massa suatu benda selalu tetap di semua tempat, mau dia di bumi, di Mars, di Merkurius, di Venus, bahkan di matahari, massa ini akan selalu tetap. Sedangkan berat adalah banyaknya materi pada suatu benda yang dipengaruhi oleh gravitasi terhadap benda itu. Jadi, misalnya nih, massa manusia di bumi dan di bulan adalah sama. Jadi, massa kita di bumi dan massa kita di bulan itu pasti sama. Sedangkan berat manusia di bumi akan berbeda dengan berat manusia di bulan. Lebih ringan yang mana? Pasti akan lebih ringan yang di bulan, karena di bulan gravitasinya itu hampir tidak ada.
materi itu ternyata bisa berubah. Hal ini dinamakan perubahan materi. Perubahan materi merupakan perubahan suatu zat menjadi zat yang baru, atau perubahan zat tanpa menghasilkan zat yang baru. Perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Mari kita bahas tentang perubahan fisika. Perubahan fisika sifatnya tidak permanen atau sementara. Perubahan ini tidak menghasilkan zat baru, tetapi menghasilkan wujud, bentuk, ataupun ukuran yang baru yang berbeda dari sebelumnya, dengan susunan materi yang sama atau tidak berubah. Perubahan fisika meliputi perubahan bentuk fisik, penyubliman, pembekuan, pencairan, penguapan, pengkristalan, dan pengembunan. Yang pertama, perubahan bentuk fisik. Perubahan ini terjadi apabila suatu benda hanya berubah fisiknya saja, yang meliputi bentuknya, ukurannya, atau warnanya, tanpa merubah zat yang ada di dalamnya. Contohnya, sebuah pohon yang dipotong-potong menjadi papan atau bentuk lainnya. Selanjutnya adalah pembekuan. Proses pembekuan adalah proses perubahan zat dari yang wujudnya awalnya berbentuk cair menjadi wujud padat. Perubahan ini biasanya terjadi ketika suhu mengalami penurunan. Contohnya adalah ketika segelas air berwujud cair dimasukkan ke dalam kulkas. Air itu lama-kelamaan menjadi keras dan wujudnya berubah menjadi padat. Selanjutnya adalah penguapan. Proses penguapan adalah proses perubahan zat dari wujud cair menjadi gas. Contoh proses ini pada kehidupan sehari-hari adalah ketika kita merebus air. Jika terlalu lama merebus air, maka air rebusan seakan-akan semakin berkurang. Padahal, air itu sebenarnya berubah wujudnya dari cair menjadi gas. Selanjutnya adalah pengembunan. Proses ini adalah proses perubahan zat dari wujud gas menjadi wujud cair. Contohnya, ketika kita merebus air dalam panci yang tertutup, maka pada tutup panci akan terdapat gumpalan air yang menempel. Padahal, kita tidak memindahkannya sama sekali. Hal ini terjadi karena uap air berbentuk gas terperangkap pada tutup panci sehingga terjadilah proses pengembunan. Selanjutnya adalah penyubliman. Proses penyubliman adalah proses perubahan zat dari wujud padat menjadi wujud gas. Contoh proses ini dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan kapur barus. Kapur barus ketika kita letakkan dalam lemari atau ruangan, lama-lama akan habis. Hal ini terjadi karena adanya proses penyubliman. Pencairan. Pencairan merupakan proses perubahan zat dari yang berwujud padat menjadi wujud cair. Contohnya adalah ketika es batu diletakkan dalam gelas terbuka, lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Ditandai juga dengan adanya tambahan cairan di dalam gelas.
Proses ini menunjukkan proses pencairan. Selanjutnya adalah pengkristalan. Proses pengkristalan adalah proses perubahan zat dari yang awalnya berwujud gas menjadi wujud padat. Hal ini biasa kita temui pada knalpot kendaraan. Pada ujung knalpot biasanya terbentuk kerak berwarna hitam. Kerak ini muncul dari gas yang dihasilkan oleh kendaraan yang lama-kelamaan akan terkumpul membentuk kerak berwujud padat. Nah, proses ini merupakan proses pengkristalan. Nah, perubahan materi yang selanjutnya adalah perubahan kimia. Mari kita bahas. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat, meliputi perubahan bentuk, perubahan warna, dan perubahan ukuran zat yang disertai dengan menghasilkan zat baru. Perubahan kimia akan menghasilkan zat baru yang jenis dan sifatnya berbeda dari zat sebelumnya. Perubahan kimia juga biasa dikenali dengan sebutan reaksi kimia. Perubahan kimia meliputi keterbakaran, pembusukan, kereaktifan, keberacunan, kelarutan, dan kemudahan meledak. Berkat kerja keras para ahli kimia dalam melakukan studi atau penelitian, kita sekarang telah menikmati hasilnya untuk memenuhi berbagai keperluan hidup kita. Nah, pendekatan yang biasanya digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu kimia oleh para ilmuwan itu adalah dengan menggunakan metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah ini? Nah, metode ilmiah merupakan langkah-langkah pekerjaan seorang ilmuwan dalam melakukan penelitian. Pemahaman metode ilmiah membuat kita dapat bersikap ilmiah dalam melakukan atau menyikapi sesuatu. Nah, pembahasan metode ilmiah ini mencakup pertama penemuan masalah, kemudian perumusan masalah, selanjutnya pengamatan, perumusan hipotesis, eksperimen, dan membuat laporan. Kita sudah berada di penghujung video. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.